Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saya Simagung Purwanto di kelas D angkatan 2019. Ingin menjelaskan apa yang saya sudah buat untuk puas data mining. Nah, dalam data mining ini sebetulnya saya membuat aplikasi sederhana yang sesuai dari eh, arahan puasnya. Kita cek dulu. Arahan puasnya itu hmm, ini puas data mining PDF. Nah, di dalam arahan puasnya itu ada disebutkan jumlah data, berapa jumlah fitur, ambil data edge, hapus data yang memiliki nilai 0 atau kosong, jadikan survivor sebagai label atau data target, dan lakukan proses klarifikasi menggunakan metode KNN. Dan nomor 9 tuh hitung dan bandingkan nilai akurasi dari ketiga metode tersebut. Nah, sebetulnya nomor 9 ini yang cukup menarik ya. Di sini sudah disuruh membandingkan nilai akurasi dari ketiga metode ini, KNN, decision tree, dan advice. Nah, saya sudah membuatnya. Di sini ada gambarnya, ada tapi. Nah, kalau kita di sini, kita jangan di sini, ini main aplikasinya, ini semuanya sudah include semua aplikasinya di sini, semua metode. Nah, kita coba di sini aja karena ini sama saja, ini datanya di sini sama aja, cuman yang di sini sebenarnya saya membuat itu satu-satu untuk setiap metode itu satu file, namun saya rasa kurang menarik ya kalau seperti itu. Jadi saya buat itu satu file namun mencakup semuanya dengan menu pilihan. Nah, itu nanti kita coba lihat dulu itu. Nah, saya sudah menyiapkan di sini. Saya mengimport file CSV-nya itu dengan pandas. Di sini saya aliaskan dengan PD, pandas aspd. Nah, saya simpan di variabel data. Nah, untuk jumlah data sama beserta namanya itu saya menggunakan metode yang sudah ada di pandasnya, namanya count. Kita buka. Sebelumnya ini saya ini komen dulu biar gak mengganggu. Nah, untuk mencari jumlah data beserta namanya itu sudah include di namanya di metode data.com. Kita coba jalankan item decision. Nah, kalau kita cek di situ nanti keluar semuanya seperti itu. Nah, untuk nama apa namanya di sini, coba kita lihat dulu. Untuk nama fiturnya ini ada passenger ID, survivor, class names, check X, ship SP, part, ticket, fare, cabin, embarked. Dan tipenya ini data tipenya itu kalau di sini dijelaskan bahwa itu tipenya integer ya. Nah, untuk jumlah data yang ada dalam Titanic Oil CSV ini, kita tinggal mengalihkan
13.300 ini dikali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, kita kalikan 11 itu dan ditambah dengan 295. Nah, itu keseluruhan data per sheetnya, per sheet datanya. Nah, untuk banyak data per barisnya itu ada 1307. Kita ambil yang paling banyak karena ini dia tidak akan mendetek kalau nilainya itu 0. Kalau 0 itu tidak mendetek ya. Nah, di sini ada 1309, ini masih belum di cleaning dan masih sifatnya langsung ambil dari file CSV-nya. Nah, kita coba ke berikutnya. Nah, karena ada file yang yang masih 0, itu sebetulnya ada di step nanti, tapi kita lihat dulu di sini apa. Ambil data HPC class and private. Nah, dalam pengambilan ini sebetulnya ada banyak cara ya untuk pengambilannya, namun saya lebih suka cara pengambilan yang pakai drop karena dia akan membuang semua data yang yang berdasarkan fitur yang berdasarkan nama fitur yang ada. Misalkan Phaser ID, kalau kita tik data titik drop Phaser ID name dan sebagainya, ini bla 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 ini. Nah, ini akan menyebabkan semua fitur yang dituliskan di sini itu akan dihapus oleh si Pandas. Itu contohnya seperti ini. Ini misalkan saya code-nya jangan dulu, kita kita begini dulu, print datanya. Ini data mentahnya. Kalau kita itu lagi coba, ini karena banyak ya mungkin agak nge-lag. Nah, seperti itu. Ini masih ada fitur nama fitur Phaser ID, Survivor, sama ini semuanya masih ada, dan masih ada nilai-nilainya ya. Nah, karena di sini disuruh memilih itu saja, apa namanya, disuruh mengambil data yang HPC class survivor dari ini, katanya typo ya di Titanic. Maksud di Titanic itu kita menggunakan metode drop. Nah, kalau kita pindah ini printnya ke bawah drop ini, maka nanti datanya akan tinggal yang disebutkan tadi. Oke, kita coba lagi. Oke, nah seperti ini, dia tinggal survivor, basic class, sama edge. Ini data yang memang disuruh gunakan untuk di itunya edge. Ini edge, basic class, and survivor, seperti itu. Nah, perlu kita lihat di sini di datanya ini masih ada nilai 6, dan dalam data mining itu nilai 6 atau 0 itu akan merusak sebuah data ya. Maka kita harus mengganti nilainya atau menghapus seluruh datanya. Maksudnya seluruh itu per list ke kanan itu. Nah, kita lihat di sini dia tidak di soalnya itu, di ketentuannya itu disuruh hapus saja ya, hapus data yang memiliki nilai 0 atau kosong. Nah, karena disuruh hapus maka kita hapus saja, seperti itu. Nah, kita sudah ada yang di sini itu sudah disiapkan
oleh eh, si apa namanya si pandasnya, itu sudah disiapkan yang namanya metode data titik drop. Nah, drop nah itu apa? Ini sebuah metode yang dimana metode tersebut itu membuang nilai nol eh, sebaris ya. Misalkan di apa namanya di fitur survivor itu ada nilai nol, maka di baris survivor yang terdiri dari nilai nol itu dihapus seluruhnya, ke samping itu dihapus semua. Itu nol sama nol itu sama saja, semuanya dihapus juga seperti itu. Kita coba lagi. Oh, simpan dulu, coba lagi di sini di season file. Nah, kalau kita lihat di sini itu sudah tidak ada nilai-nilai yang sangat melenceng. Di H ini tidak ada, di fisik kelas juga tidak ada. Ini sudah sebetulnya sudah siap ya untuk dilakukan klasifikasi ke metode-metode yang sudah ada itu. Namun kita kurang di data ininya. Ini kan disuruh jadikan survivor sebagai label atau data target. Nah, saya sudah mengambil data target, yang mana data target tersebut saya ambil di ini. Nah, ini data targetnya kan disuruh ambil survivor. Kita lihat dulu apakah sudah benar. Di data target, oke, kita coba lagi apakah sudah mengambil nilai survivor itu sendiri. Nah, sudah ya, ini sebetulnya sudah mengambil nilai survivor. Nah, kalau data trennya itu antara data trennya itu selain survivor ini apa, yaitu age sama itu apa namanya, age sama fisik kelas, itu yang dijadikan data trennya. Ya, betul, age sama fisik kelas itu yang dijadikan data trend. Nah, oke, karena sudah kita coba lihat data trennya. Data trend. Nah, data trend sudah bisa juga data trennya. Nah, udah basic class sama edge. Nah, kita lihat perbedaan yang saya maksud antara data drop dan data biasa seperti ini. Itu name fiturnya ini di sini nih, itu dia tidak ada kalau menggunakan langsung seperti ini. Dia langsung mengambil langsung di sebelah sini semuanya. Nah, itu yang saya tidak suka dengan data langsung nggak menggunakan data drop. Itu sebetulnya antara data drop dan data survivor ini kan, kalau data drop itu menghapus selain survivor, menghapus yang ada di sini, survivor ini dihapus. Nah, bedanya dengan yang ini bukan menghapus kalau seperti ini namanya mengambil data by index ya, indeks apa, indeks survivor apa, indeks apa itu. Nah, kalau data drop ini ya menghapus by index begitu. Nah, itu yang saya tidak suka kalau data drop dengan data biasa seperti ini. Oke, kan data trennya sudah. Nah, ya sudah, data cleaningnya ini sudah sebetulnya sudah, maksudnya datanya sudah clean dan siap untuk
klasifikasi seperti itu. Kita itu untuk memisahkan antara X-trend, X-test, Y-trend, Y-test. Nah, Y-trend, X-trend apa X-test, Y-trend atau Y-test ini sebetulnya semuanya di itu ya diperlukan. Nah, ini diperlukan di ini jadikan 75% data menjadi data trend. Nah, data trend itu data percobaan ya. Jadi si metode itu dia diajarkan dengan sebanyak data yang sudah ditentukan, yaitu 75%, dan 25%-nya ini dijadikan tes ya, untuk melihat apakah sebetulnya itu klasifikasi yang kita buat itu sudah bagus atau tidak, seperti itu. Nah, untuk memisahkan antara data tersebut sebetulnya di sklearn itu sudah disiapkan ya, metodenya itu namanya trend test split. Nah, trend test split ini metode yang ada di sklearn. Kalau kita lihat sklearn trend test split, sklearn model selection. Nah, ini sudah disiapkan, dan apa yang menjadi parameter untuk metode trend test split ini, yaitu data trend dengan data target dan test case. Nah, apa ini test case? Itu sebetulnya ini data tesnya itu mau dijadikan berapa persen, seperti itu. Nah, karena data tesnya itu mau dijadikan 25%, nah keseluruhan data kan kita bisa sebutkan itu 100% ya. Nah, jika 100% dikurangi 25%, itu kan hasilnya nanti 75. Nah, ini kan sudah nyambung ya. Berarti di sini kalau kita sebutkan di data trendnya, TZ-nya ini 25%. Nah, 25% itu harus disebutkan dalam desimal ya kalau di sini, karena dia tidak mengenali kalau bentuk persen yaitu. Nah, bentuk desimal dari 25% itu berapa? Nah, itu tinggal kita tambah ya, atau kita langsung di sini aja. Nah, 25% itu sebetulnya 25 kalau ke bentuk desimal itu dibagi 100. Coba kita lihat, nah ini hasilnya 0,25 ya. Nah, 0,25 ini diletakkan di sini, nanti data yang akan dilakukan oleh metode ini yaitu menjadikan data tesnya itu sebanyak 25%, dan data trendnya itu menjadi 75%, begitu. Oke, kita lanjut, karena di sini sudah, kita jangan menggunakan yang sini ya. Sebetulnya ini bisa juga sih sebetulnya kalau kita kita coba di decision tree-nya ini sebetulnya jalan, tapi kurang oke gitu tampilannya. Coba kita lihat. Nah, itu resultnya ini nilai kalau misalkan datanya itu diberikan ini nanti hasilnya ini gitu. Nah, ini 0,6 ini adalah accuracy skornya itu, tapi accuracy skornya ini masih berbentuk
desimal, nanti kita ubah. Sebetulnya di main aplikasi saya sudah diubah ya, diubah menjadi persen itu. Nah, kita pergi ke main aplikasi saya, yaitu saya nyamakan Python data mining ya. Oke, dia jalan. Nah, bentuknya sudah seperti ini. Kalau kita, namun datanya ini masih sama yang kayak tadi, namun saya jadikan sebuah fungsi ya, biar tidak biar tidak dry ya, tidak mengulang codingannya itu terus menerus. Jadi saya jadikan fungsi satu-satu. Ini ada di sini ada fungsi cleaning data, fungsi decision tree, fungsi KNN neighbors. Saya menanyakan ini KKN neighbors, walaupun ini KNN ya, biar maksudnya biar tidak mengganggu fungsi yang diimport dari skala itu. Nah, ada fungsi n bias dan fungsi run. Nah, run ini saya gunakan untuk ngecek aplikasinya itu. Nah, kita coba jalankan dulu. Misalkan saya menggunakan make bias. Saya ingin menggunakan make bias dengan data yang ada tersebut. Kita cek satu. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini ya. Sebetulnya ini kurang bagus ya. Oke, kita inikan saja. Kita dengan ini saya kontrol dulu. Oke, kita coba lagi, buat dulu C. Oh, oke. Siap. Ini terjadi karena saya menggunakan dot format ini ya. Kalau kita langsung di sini gini aja dengan persentase seperti ini, dan ini tidak usah dot format, langsung result ini atau ini aja. Oke, kita coba lagi. Masih tetap ya, atau gini aja, kita ubah nilai resultnya aja, result sama dengan result dikali 100. Nah, ini langsung result ya. Kalau kita lihat lagi 0 untuk keluar. Oke, kita coba lagi. Bisa seperti ini. Maaf, kita ubah dikit dulu, sorry, kita pause dulu ya data itu. Oke, lanjut. Sorry, tadi saya memasukkan nilai variabel yang salah ya. Tadi seharusnya ini accuracy, karena yang mau kita jadikan presentasi itu nilai accuracy-nya ya. Tadi saya memasukkan nilai result, jadi setiap resultnya dikali 100. Oke, ini sudah benar. Kita kalau coba lagi mining, kita lihat kalau kita menggunakan make bias itu kita mendapatkan dengan nilai seperti ini dengan persentase persentase akurasinya itu 54% ya, 54%, sekian persen. Nah,
Kalau kita ketik lanjut, kita akan dibalikan menjadi ke menu seperti tadi. Kita ketik lanjut dengan memasukkan nilai 1 untuk lanjut, 0 untuk tidak. Oke, 1 kita menggunakan KNN. Nah, KNN itu mendapatkan nilai 69.0839 ya persen. Nah, kalau kita lanjut lagi, kita menggunakan decision tree. Decision tree itu mendapatkan 61 titik sekian persen. Nah, kita 0 dulu untuk keluar. Oke. Nah, kembali ke soal. Itu soalnya ini karena hitung dan bandingkan nilai akurasi dari ketiga metode tersebut. Nah, saya itu membuat sebuah pemisalan di ini kan nomor 4. Nah, itu saya menampung seluruh nilai akurasi yang ada di fungsional yang ada, itu saya sambung menjadi, misalkan untuk KNN jadi KKN, untuk N bias menjadi NB, decision tree menjadi DS. Nah, saya menggunakan metode max untuk melihat yang mana yang lebih nilai yang lebih besar antara ketiga tersebut. Nah, ketika nilai max-nya sudah ketahuan, maka saya membuat permisalan di sini untuk mengetahui sebetulnya nilai persentase yang mana yang lebih besar seperti itu. Nah, kalau kita lihat persentasenya seperti ini, result sama dengan KKN, maka yang muncul itu KKN nih. Sebetulnya kenapa saya tidak menggunakan ini, karena ini semuanya mengecek ya yang mana yang benar di antara ini. Takutnya nanti ada dua persentase atau dua akurasi yang sama, maka itu akan mengeluarkan dua ini ya. Kalau misalkan KNN sama net bias itu nilainya seri sama-sama di atas, maka KKN sama net bias ini akan keluar seperti itu. Nah, kita coba di aplikasinya. Kita nomor 4. Nah, ini net bias mendapatkan nilai pertama dalam perbandingan ini. Kenapa seperti itu? Kita coba saja. Kita lihat ini salah ya, ini KKN kok ada di sini. Kita lihat menunya, net bias KNN ya, ini salah. Kita pindah dulu, pindah. Oke, ini net biasnya di atas. Oke, decision tree nomor 3. Kita cek lagi. Kita keluar dulu, karena net bias yang menang di nomor 4 ini. Kita cek dulu apakah betul seperti itu. Oke, net biasnya ini, kita klik net bias, dia mendapatkan 69%, betul seperti tadi. Kita lanjut dulu. Kalau KNN berapa? 54%. Oke, lanjut. Kalau nomor 3 decision tree berapa? 61 ya, betul. Jadi kesimpulannya, di dalam aplikasi ini pemenangnya itu adalah net bias. Nggak tahu kenapa, mungkin klasifikasinya itu masih lebih mending net bias di sini, tapi setiap data itu mungkin beda-beda ya. Nanti kita ujikan, misalkan di lain waktu, misalkan ada data-data yang lain seperti itu, misalkan apa seperti itu, kita coba. Namun untuk data Titanic all ini, untuk persentase
kebenarannya itu masih bias ya, masih yang unggul seperti itu. Mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang aplikasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk codingannya ini, untuk aplikasi saya ini sudah saya upload ke file Git ya. Nanti file Gitnya itu, link Gitnya itu nanti saya akan share di deskripsi video saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.